Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng saya Pak Bowo di channel kelas online, channel yang memberikan informasi pembelajaran bagi sobat belajar dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas cara membuat soal. Ya, cara membuat soal menggunakan Google Form. Ya, cara menggunakan soal dengan menggunakan Google Form. Karena sebentar lagi mungkinan kita akan menghadapi ulangan semester. Nah, bagaimana cara mengadakan ulangan semester? Nah, dengan menggunakan modul online, nah kita bisa menggunakan Google Form. Ya, kita bisa menggunakan Google Form untuk melaksanakan ujian semester online seperti itu. Nah, bagaimana cara membuatnya? Nah, ini juga khususnya bagi teman-teman saya yang ada di MTS Al-Holil Ubro bisa nanti menyimak bagaimana cara membuat ujian online atau ujian semester online menggunakan Google Form. Baik, sebelumnya kita masuk dulu ke Google Drive. Nah, ini saya sudah masuk tapi nggak apa-apa, kita cari dulu ya Google Drive. Nah, ini kita masuk ke Google Drive, kemudian kita login tentunya. Nah, di sini saya menggunakan email e-learning Al-Holil. Nah, teman-teman silakan login dengan akun Gmailnya seperti itu ya. Nah, selanjutnya yang dilakukan adalah dengan cara mengklik tombol new. Ya, dengan cara mengklik tombol new. Nah, seperti itu. Mengklik tombol new, kemudian kita pilih Google Form. Ya, kita pilih Google Form. Maka akan terbentuk seperti ini. Nah, pilihan pertama. Di sini ada pilihan pertama untitled form. Nah, ini kita bisa diisi misalnya dengan ulangan semester IPA misalnya. Semester IPA misalnya. Form description-nya bisa kita isi ulangan semester IPA. Ya, semester IPA. Nah, seperti itu. Atau misalnya kerjakan dengan baik dan benar. Nah, misalnya gini. Atau bisa kita ganti misalnya kerjakan dengan baik dan benar. Nah, pilihan pertama, di sini kita klik, ini kita isi dengan nama. Ya, kita isi enternya kita isi dengan nama. Ya, kita isi dengan nama. Kemudian di sininya tetap short answer. Short answer itu berarti jawaban pendek. Nah, kemudian di sini required atau wajib diisi. Ya, wajib diisi kita centeng. Maka nanti sebelum ini diisi, maka dia tidak bisa melanjutkan ujian seperti itu. Kemudian selanjutnya kita tambah pertanyaan baru dengan cara mengklik tombol plus yang di sini. Kita klik chat gitu ya. Misalnya di sini kita pilih kelas. Ya, kelasnya berapa? Nama atau kelasnya berapa? Nah, di sini kita eh, boleh pakai yang drop down atau naik turun, atau mau pilih short answer juga bisa ya, tergantung dari teman-teman. Nah, di sini saya mau pakai drop down atau naik turun nanti sehingga dia ada pilihannya ya. Nah, jadi ada pilihannya. Di sini misalnya kelas 7. Kelas 7, terus di sini kelas 8. Nah, kemudian di sini kelas 9. Nah, ini juga wajib untuk diisi ya, required atau wajib untuk diisi. Nah, ya, selanjutnya yang dilakukan adalah ya. Nah, selanjutnya adalah kita tambahkan pertanyaan lagi, yaitu kita isi dengan istilah token. Nah, token ini
digunakan apabila supaya eh, soal itu tidak bisa diakses ke semua orang. Nah, supaya soal itu tidak bisa diakses ke semua. Ibaratnya token ini adalah passwordnya gitu ya. Jadi hanya siswa yang bisa mengetahui token saja yang bisa mengakses soal gitu. Sehingga tidak bisa diakses oleh orang lain atau bukan siswa kita seperti itu ya. Nah, token ini ibaratnya password ya, password ketika seseorang mau memasuki atau mengakses soal yang ada sehingga tidak bisa diakses oleh sembarang siswa. Ya, jadi hanya yang mengetahui token saja yang bisa masuk seperti itu. Nah, di sini kita pilih short answer. Di sini nomornya kita boleh mau pakai nomor silakan, mau pakai teks bisa. Nah, tapi di sini saya pilih teks ya. Kemudian di sini saya isi teksnya misalnya A B C D. Ya, A B C D capek deh. A B C D. Ya, A B C D. Eh, misalnya A B C D gitu ya. Anggap saja A B C D. A B C D 1 2 3 4 lah maksudnya. Custom error ini apabila dia salah memasukkan token ya akan muncul seperti itu ya. Kita tulis maaf token salah. Silahkan ulangi. Masukkan ulang token Anda. Ya, misalnya gitu. Nah, ini required juga. Required itu berarti dia wajib ya, wajib untuk diisi. Next, setelah ulangan semester sudah selesai, nama sudah, kelas sudah, token sudah, selanjutnya kita masuk, kita bikin lembar kedua. Ya, kita bikin lembar kedua atau sesi kedua. Ya, dengan cara menambahkan ini yang ada segi 42 atau add section. Kita tambahkan seperti itu ya. Klik, maka akan muncul sesi kedua atau sesi kedua atau lembar kedua lah istilahnya seperti itu. Ya, setelah masuk ke sesi kedua, di sini kita bisa tuliskan misalnya jawablah dengan tepat. Ya, jawablah dengan tepat gitu. Jawablah dengan jawaban yang tepat misalnya. Jawaban yang tepat misalnya. Jawablah dengan jawaban yang tepat. Nah, untuk deskripsinya kita kosongkan saja. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian yang ada gerigi atau setting ini, setting atau gerigi yang gambar gerigi ini kita pilih. Lalu di sini di bagian general, nah kan di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama ada limit to one response atau apabila pengerjaannya hanya bisa satu kali. Jadi kalau teman-teman mengklik ini, maka eh, di sini setiap siswa hanya bisa satu kali mengerjakan ujian. Nah, apabila kalian teman-teman tidak mengklik ini, artinya setiap siswa itu boleh mengerjakan lebih dari satu kali. Ya, jadi kalau limit to one respon ini atau kerjakan satu kali ini, apabila diklik maka nanti setiap siswa hanya boleh mengerjakan satu kali saja dan untuk masuk harus menggunakan Google atau akun Google atau Gmail ya. Jadi kalau limit to one respon artinya atau hanya bisa dikerjakan satu kali artinya setiap siswa hanya boleh satu kali mengerjakan dan loginnya itu menggunakan akun Google seperti itu. Nah, kalau teman-teman di sini menginginkan artinya setiap siswa boleh mengerjakan satu kali maka jangan dicontek seperti itu ya. Maka jangan diconteng seperti itu. Nah, karena di sini saya ingin membuat soal yang hanya bisa satu kali dikerjakan maka saya conteng ini. Nah, kalau tidak ya berarti tidak kita conteng. Nah, anggap saja kali ini saya ingin membuat berarti karena di sini saya tidak menconteng limit ini berarti saya memperbolehkan siswa lebih dari satu kali mengerjakan seperti itu.
Ya. Jadi saya ulangi lagi, kalau limit to one respon ini apabila kita menginginkan hanya satu orang siswa saja, hanya satu orang siswa hanya boleh satu kali, dan loginnya atau masuk ke soalnya menggunakan akun Gmail seperti itu ya. Lalu kemudian di presentasi, nah di sini saya klik shuffle question order atau acak soal. Nah, acak soal itu yang saya klik. Lalu kemudian di bagian quiz, nah make a quiz kita centeng. Di sini ada pilihan miss question itu berarti jawaban yang salah, correct answer jawaban yang benar, point value atau nilai akhir atau nilai poin. Nah di sini saya conteng jawaban yang salah dan jawaban yang benar, maka nanti siswa itu akan langsung melihat poinnya. Setelah semua diconteng, lalu kita pilih save. Nah, tadi ini cerita sampai sini, jawablah soal dengan jawaban yang benar. Jawablah soal dengan jawaban yang benar, misalnya gitu. Lalu untuk menginput soal, kita tambahkan lagi soalnya dengan mengklik tanda plus seperti ini. Nah, soal yang pertama, karena di sini untuk ulangan semester, maka saya akan memberikan soal pilihan ganda. Jadi banyak tipe seperti itu untuk mengerjakan soal. Bisa kita menggunakan misalnya soalnya pilihan ganda seperti ini caranya. Atau misalnya mau menggunakan jawaban singkat. Ya, misalnya apakah yang organ yang berfungsi sebagai alat pendengaran? Telinga misalnya. Jadi kan jawaban singkat seperti itu. Nah, kemarin ada juga yang nanya ke saya, Pak, bagaimana apakah bisa siswa memfoto catatannya terus diupload? Itu sangat bisa sekali gitu ya. Caranya hanya dirubah. Ya, short answer ini kita rubah, bukan eh, bukan short answer, bukan short answer, tapi nanti kita rubah ya, kita rubah ya, menjadi file upload ya, menjadi file upload. Nah, file upload terus continue seperti itu. Nanti di sini dia kita bisa pilih file uploadnya seperti apa ya, misalnya maksimum file 1 GB, allow only specific type tab, misalnya kita hanya menginginkan satu tipe tipe file, misalnya hanya foto ya, misalnya gitu ya. Jika kita menginginkan hanya satu satu file ya. Jadi kalau ini ada pertanyaan juga kemarin, nah, ya bagaimana apakah bisa kita mengupload siswa itu memfoto catatannya terus kemudian diupload? Ya sangat bisa sekali ya. Caranya tadi saya ulangi, caranya ya, ini kita hapus dulu. Nah, ini kita hapus dulu, yang ini juga kita hapus ya. Bagaimana apabila ada siswa ya, kita pengen lihat catatannya, siswa memfoto dan mengupload soalnya, atau misalnya kita memberi tugas untuk membuat makalah dan makalahnya diupload misalnya, sangat bisa sekali ya. Jadi ketika kita menambahkan soal atau menambahkan add question, nanti di sini kita ganti menjadi file upload ya, file upload misalnya di sini upload makalahnya di sini. Nah, upload makalah ya, makalah di sini misalnya. Lalu di sini file tipenya apa? Misalnya kita pilih dokumen kalau dia makalahnya misalnya dalam bentuk Word, atau kita bisa minta image kalau misalnya dia bentuknya image dan lain sebagainya gitu ya. Lalu maksimal maksimal size-nya berapa? Nah, misal ada berapa file? Misalnya ada 5. Misalnya kan lebih dari satu ya, lebih dari satu. Kadang ada yang lebih satu. Maksimal berapa size? Misalnya 10 ya, 10. Kemudian di required atau diwajibkan. Nah, maka dia nanti akan muncul jawaban seperti ini ya, akan muncul nanti dia anak-anak akan mengupload di sini, klik gitu ya, akan mengupload di situ. Nah, kayak gitu. Nah, karena kita di sini ingin membuat soal pilihan ganda, maka file uploadnya kita ganti menjadi multiple choice atau pilihan ganda. Nah, misalnya di sini saya bikin 4 soal ya, 4 soal. Misalnya yang pertama, apakah fungsi dari testis? Ya,
Apakah fungsi dari testis? Ya, ini hanya contoh saja ya. Ya, yang pertama, option pertama ini misalnya pilihannya A gitu ya. Option pertama ini misalnya menghasilkan sel sperma misalnya. Menghasilkan sel sperma. Lalu pilihan kedua yang B, ya, misalnya menghasilkan sel telur. Ya, menghasilkan sel telur. Nah, gitu ya. Option yang ketiga misalnya kita biasanya kan bikin jawaban kan A B C D ya. Jadi A B C misalnya tempat fertilisasi ya, tempat fertilisasi gitu ya. Lalu selanjutnya yang keempat ya ada A B C dan D kan. Nah, yang D misalnya alat kopulasi misalnya. Nah, ini contoh. Da, required wajib dijawab. Answer K ini ada kunci jawaban. Anggap saja kunci jawabannya A. Nah, di sini ada poin. Kira-kira satu soal itu poinnya berapa? Ya, satu soal itu poinnya berapa? Ya, kita anggap saja kalau misalnya dia nanti teman-teman misalnya bikin 25 soal. Berarti kan 100 dibagi 25, 4. Misalnya gitu. Atau bikin 20 soal, berarti 100 dibagi 20 berarti 5. 100 dibagi 20 berapa? 100 dibagi 20 ya 5 ya 5 kan. Nah, 5 kali 20 100. Nah, karena di sini saya bikin hanya beberapa soal ya anggap saja saya tulis 10 poin. Jadi satu soal ini nilainya 10 gitu ya. Don. Selanjutnya next kita tambahkan soal berikutnya, soal kedua. Nah, saya contohkan lagi. Misalnya apakah fungsi dari eh, tuba Fallopi misalnya. Ini hanya contoh ya, ini hanya contoh. Atau apakah fungsi dari rahim? Nah, gitu. Misalnya, option pertama yang A, misalnya penghasil sel telur. Penghasil sel telur. Lalu option kedua, misalnya tempat fertilisasi. Ya, gitu. Ya kan? Lalu yang ketiga, yang C misalnya eh, tempat berkembangnya janin. Ya, berkembangnya janin misalnya. Nah, yang terakhir misalnya penghasil sperma. Ini contoh. Nah, lalu kemudian kita pilih. Ini required ya, wajib dijawab. Wajib dijawab. Kalau nggak dijawab nanti gak ada nilainya. Nggak pakai required juga nggak apa-apa sih. Ya. Jadi kalau dia pakai required berarti enggak usah aja ya, enggak usah pakai required. Yang nggak usah pakai required. Required ini berarti wajib dijawab. Kalau tidak dijawab dia nggak bisa ke bawah gitu kan. Nah, poinnya berapa? Poinnya misalnya ini jawabannya benar apa? Misalnya yang C itu. Poinnya 10. Nah, ya poinnya 10. Don. Di don. Lanjut. Nah, lalu Pak, bagaimana kalau soal saya itu pakai gambar? Nah, ya. Misalnya soalnya pakai gambar, gitu kan. Berarti kita klik yang ini ya. Perhatikan gambar berikut. Nah, perhatikan gambar berikut. Terus kita masukkan gambar. Di sini saya sudah siapkan. Ya, saya ulangi. Perhatikan gambar berikut. Lalu ini ada gambar gunung-gunung ini. Kita pilih. Lalu browse. Nah, di sini saya sudah bikin siapkan tadi filenya ya, bahan ini.
Misalnya gini, open. Nah, perhatikan gambar berikut. Oh, jangan yang ini. Nah, kita masukkan lagi. Ya, kita masukkan ini organ reproduksi. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, organ nomor satu, ya. Nomor satu, ya. Nomor satu menunjukkan organ reproduksi, menunjukkan menunjukkan titik-titik. Jadi nomor satu itu menunjukkan apa? Misalnya yang A, ovarium. Nah, terus yang B misalnya uterus. Nah, terus yang C misalnya eh, cervix misalnya. Yang D misalnya infundibulum. Infundibulum. Jangan. Tuba fallopi misalnya. Tuba fallopi. Nah, jawabannya apa? Jawabannya misalnya yang A. Poinnya 10. Nanti ini berhubungan dengan nilai ya. Nanti berhubungan dengan nilai poin-poin ini. Dan selanjutnya, bagaimana kalau soalnya gambarnya itu ada di pilihan ganda? Ya, ya gambarnya itu ada di pilihan ganda. Misalnya dari gambar berikut, manakah yang termasuk organ reproduksi ya? Kalau misalnya di soal itu ada gambarnya ya. Misalnya gambarnya itu muncul di pilihan ganda, maka kita klik option. Di sini ada gambar seperti ini, bukit ini, add image. Ya, kita pilih. Ya, di sini saya sudah siapkan bros tadi. Saya sudah siapkan di sini ada ginjal. Ya, ini saya ada ginjal. Nah, misalnya gambar satu terus. Nah, terus option atau misalnya nggak usah dikasih filter, gini aja langsung. Terus kita klik lagi ini, lalu pilih gambar kedua, misalnya jantung. Ya, misalnya jantung. Nah, terus yang ketiga, misalnya ada gambar paru-paru. Ya, ada gambar paru-paru. Nah, ya paru-paru. Lalu ada lagi gambar, misalnya di sini gambar eh ini. Nah, gambar itu. Ya, kemudian sudah kita masukkan empat-empatnya. Lalu selanjutnya ada answer key, misalnya jawabannya 4. Ya, poinnya 10. Lalu kita pilih done. Ya, jadi ini ada berapa soal? 1, 2, 3, 4. Ya, misalnya di sini kita pilih 4 soal saja dulu. Ini sebagai contoh. Ya, kalau sudah terisi semua, ya anggap saja ini kita sudah terisi semua. Di sini ya saya ada 4 soal ya. 4 soal, satu soal poinnya 10 berarti ada 40. Nah, untuk melihat modelnya seperti apa, kita bisa pilih preview atau tinjauan yang gambar mata ini. Kita pilih, maka nanti bentuknya seperti ini ya. Nah, bentuknya seperti ini. Ya, bentuknya seperti ini. Ya. Kemudian kalau sudah fix,
Nah, sudah selesai, sudah mantap, sudah bagus. Lalu kita pilih send. Nah, kita pilih send. Nah, send ini nanti bagaimana cara kita menyebarkan soal ini ke murid. Nah, ada pilihannya lewat email, kemudian ini lewat link, ini lewat HTML. Ini kalau misalnya kita mau memasukkannya di blog, misalnya seperti itu ya. Kalau kita mau memasukkannya di blog, ya. Atau kita bisa menyebarkannya dengan ini link. Nah, ini linknya. Ya, linknya. Kemudian shorten URL atau URL yang dipendekkan. Klik. Nah, ini adalah link yang akan kita bagikan ke siswa. Jadi nanti siswa kita tinggal bagikan link ini, maka dia bisa mengakses atau mengerjakan soalnya. Sekarang kita copy linknya, kita coba ya, kita coba di sini. Ya, kita coba. Nah, ini kerjakan dengan baik dan benar ulangan semester IPA. Cus. Kelas kelasnya kelas 7. Namanya Adi Wibowo. Token. Nah, misalnya kita ketikkan sembarang SS. Next. Maaf, token salah, masukkan ulang token Anda. Nah, jadi yang benar tadi A B C D 1 2 3 4. Next. Setelah benar, nah ini soal ini ngacak ya. Jadi soal ini tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Jadi kalau nanti saya login lagi itu bisa berubah gitu ya. Ya bisa bisa berubah seperti itu. Jadi soal ini acak. Nah, jadi sehingga kita apa siswa satu dengan yang lainnya dia tidak akan sama itu soalnya ya, tidak akan sama seperti itu. Nah, kita jawab ya, anggap saja kita jawab sembarang ya, kita jawab A semua gitu ya. A semua misalnya. Sembarang saja kita jawab ini ya. Kalau sudah dijawab nanti dipilih submit. Nanti akan keluar saya benar 40 ya, total poinnya 20. Dari 40 saya benarnya hanya 2 saja gitu ya. Nah, lalu bagaimana masalah nilainya? Bagaimana masalah nilainya? Ya, masalah nilainya nanti guru-guru itu bisa ya melihat ya di bagian responses atau responding. Nah, nanti bisa dilihat di sini eh, ada berapa orang ya. Ini saya Adi Wibowo ya. Ini nah ini siapa saja yang mengikuti. Nah ini karena baru saya sendiri, maka tulisannya Adi Wibowo saja gitu ya nilainya. Nah, dan ini juga bisa di-download. Nah, ini juga bisa di-download nanti ya. Ini bisa di-download nanti hasilnya seperti itu. Ya, nanti juga bisa di-download. Sehingga Dewan Guru itu tidak kesulitan gitu ya. Tidak kesulitan untuk masalah nilai. Ya, nanti bisa di-download seperti itu. Nah, cara downloadnya ini yang tanda tambah ini. Nah, ya, create a new spreadsheet. Nah, ini nanti cara downloadnya di situ. Nah, ini Pak Bowo dapat nilai 20. Ya, dapat nilai 20 seperti itu. Nah, ini bisa di-download. Ya. Ya, ini bisa bisa di-download seperti itu. Nah, nilainya bisa di-download. Ya, seperti itu ya. Nanti bisa di-download. Ya, bisa di-download. Jadi nanti hasilnya ini bisa di-download caranya dengan mengklik 3 titik ini. Ya, jadi kalau sudah dijawab semua, nanti teman-teman ingin
Gak usah susah-susah lagi ketika ingin merekap nilainya gitu. Nanti kan sudah ada sendiri. Caranya bagaimana? Dengan mengklik tanda tombol 3 ini, lalu kemudian pilih download responsor, download respon. Nanti akan muncul seperti ini. Ya. Nah, ini bisa di-download. Nah, bisa di-download seperti itu. Jadi Adi Wibowo itu eh dapat nilai 20 ya. Dari poin total 40 dapat nilai 20. Jadi mudah nanti untuk nah, jadi sudah ada eh nilainya begitu. Sudah ada nilainya. Ya, tinggal di copy saja ke daftar nilai. Oke, sekian dari saya mengenai tutorial cara membuat ujian online menggunakan eh, Google Chrome, yang menggunakan Google Chrome. Eh, Sekian dan terima kasih. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di channel kelas online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.